Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat kalian semuanya? Ibu harapkan hari ini kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran akuntansi dasar. Hari ini kesempatan pertama kali kita berjumpa di kelas virtual. Sebelum kita ke materi, hari ini kita akan membuat yang namanya kontrak belajar. Apa saja yang akan kita bahas dalam kontrak belajar? Yang pertama adalah biodata, yang kedua tata tertib BDR, yang ketiga penilaian, yang keempat kehadiran, yang kelima KKM, yang keenam adalah peralatan yang diperlukan selama pembelajaran dengan Ibu. Tentunya kalian sudah melihat Ibu ketika kalian sedang mengikuti MPLS beberapa minggu yang lalu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Nunik Nurmiati SPD. Ibu lahir di Bandung 15 Maret 1983. Ibu tinggal di Babakan Baru. Status Ibu sudah menikah. Alhamdulillah Ibu sudah diberikan anugerah 3 orang putra. Nomor handphone Ibu yang bisa kalian hubungi adalah di 081 573 864 665. Jadi kalau ada sesuatu yang harus kalian konsultasikan, silakan hubungi Ibu di nomor ini. Selain itu, kalian juga boleh mengirimkan informasi ke email Ibu. Alamatnya nuniknurmiati83@gmail.com. Selanjutnya, tata tertib belajar dari rumah. Pertama, siswa menggunakan seragam rapi, sopan, sesuai dengan ketentuan sekolah. Karena kalian baru kelas 10, berarti kalian boleh menggunakan seragam putih abu rompi. Lalu yang kedua, siswa bersikap sopan dan santun selama proses pembelajaran. Walaupun kita belajarnya secara virtual, tapi Ibu harapkan kalian tetap bersikap sopan selama di rumah. Yang ketiga, siswa harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan, kemudian diupload ke dalam classroom masing-masing. Jadi Ibu nanti akan memberikan penugasan di classroom masing-masing. Lalu yang keempat, siswa harus melakukan absensi setelah selesai pembelajaran. Yang kelima, jika terkendala mengenai pembelajaran, silakan kalian komentar dalam forum classroom masing-masing. Atau kalian juga boleh nanti chat Ibu ke WA yang sudah Ibu cantumkan tadi di 081 573 864 665. Berikutnya adalah sistem penilaian. Ada beberapa poin yang Ibu jadikan untuk pedoman penilaian. Yang pertama adalah nilai harian. Di sini bobotnya 70%, paling besar 70%. Ya. Nilai harian itu diambil dari beberapa poin. Yang pertama tugas harian yang mungkin yang nanti Ibu berikan setiap kita bertemu di classroom. Yang kedua dapat berupa kuis. Yang ketiga ulangan harian atau ulangan per KD. Bagaimana kalau misalkan kalian hari ini kalian terkendala dan tidak bisa mengikuti pembelajaran online? Boleh tidak kalian terlambat mengumpulkan tugas? Ya. Jika kalian terlambat mengumpulkan tugas, kalian boleh tetap mengupload di classroom. Dengan catatan, siswa yang terlambat mengumpulkan tugas tidak akan menerima nilai yang sama dengan siswa yang tepat waktu mengumpulkan tugas. Tapi lebih baik kalian mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Yang kedua adalah ujian tengah semester atau UTS. Bobotnya adalah 20%. Sedangkan yang ketiga adalah ujian akhir semester.
bobotnya adalah 10%. Jadi kalau kalian lihat antara nilai harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, bobot yang paling besar adalah dari nilai harian. Jadi anak-anakku semuanya, Ibu harapkan kalian tetap mengumpulkan tugas setiap guru memberikan tugas. Jangan sampai terlambat. Lebih baik kalian mengumpulkan tugas tepat waktu. Berikutnya adalah kehadiran. Karena kita belajar secara online atau secara virtual, maka kehadiran yang harus kalian capai adalah sebanyak 90%. Bagaimana kalau kalian terkendala ketika selama BDR? Bahkan tidak bisa mengikuti secara online. Maka, siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, silakan menghubungi guru yang bersangkutan, hubungi ibu, kalian sampaikan alasan mengapa kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online, secara jujur. Berikutnya adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya. Berapa hayo KKM untuk akuntansi dasar? KKM-nya adalah 75. Ya. Cukup besar anak-anakku semuanya. Jadi, tadi 3 poin tadi, nilai harian, UTS, UAS, itu semua harus kalian kerjakan dan harus kalian selesaikan. Nilai akhir yang tercantum dalam rapot merupakan akumulasi dari nilai harian, UTS, dan UAS. Dengan bobot tadi 70, 20, 10%. Berikutnya, peralatan apa yang kalian butuhkan selama belajar dengan ibu? Yang pertama ada alat tulis. Silakan gunakan pulpen hitam, pensil, dan penghapus. Ibu lebih menghargai kalian menggunakan tinta hitam, itu bukti bahwa kalian percaya diri mengerjakan tugas. Yang kedua adalah ballpoint warna merah. Nah, ballpoint ini akan kita gunakan untuk membuat kolom. Karena di akuntansi itu selalu identik dengan kolom, dan kolom. Jadi kita gunakan pulpen merah untuk membuat kolom. Lalu yang ketiga adalah penggaris atau mistar. Ini yang terkadang suka disepelekan. Ya. Lalu yang keempat ada buku folio atau buku besar bergaris. Ya. Lalu yang kelima adalah kalkulator. Nah, ini adalah alat peranan akuntansi. Kita akan menghitung nilai uang itu tidak hanya ratusan, bahkan kita sampai ke puluhan juta, ratusan juta. Jadi kita memerlukan alat bantu yang berupa kalkulator. Mudah-mudahan kalian bisa menyiapkan alat tersebut, ya. Kemudian kalian juga bisa mengikuti pembelajaran ibu. Terima kasih. Ibu sampaikan, selamat bergabung dengan ibu dalam kelas akuntansi. Kalau ada masalah, kalau ada kendala, apapun itu, silahkan kalian konfirmasi ibu. Sebelum ibu akhiri, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa kerjakan dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.